Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi untuk adik-adik yang belajar kelas 5A, 5B, 5C, dan selamat malam untuk yang kelas 5A malam. Ya, baik. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah komputer akuntansi. Seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwasanya hari ini kita akan masuk ke materi di mana sudah disampaikan bahwasanya perlengkapan untuk mata kuliah ini sudah barang tentu disiapkan, yaitu berupa laptop yang sudah terinstall program Mayop versi 23 bagi yang punya 23, tetapi seandainya tidak mempunyai versi 23, versi 20 atau versi 19 tidak ada masalah, mungkin hanya ada perbedaan sedikit saja dan bisa diimprovisasi. Baik, Bapak akan memperkenalkan setelah diinstal, maka tampilan Mayop akan ada seperti yang ada di monitor ya. Ini adalah tampilan untuk Mayop ya. Di sini ada, kita lihat ada 1 2 3 4 5 icon ya. 5 icon yang harus kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada jendela open, yang kedua ada jendela grid, yang ketiga ada explore, yang keempat ada what's new, yang kelima ada exit ya. Baik, untuk yang pertama itu adalah open. Open ini adalah digunakan untuk membuka data. Artinya kita telah mempunyai data baru bisa membuka ini, maka namanya juga open gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali kita membuka Mayop, menggunakan Mayop, maka tidak dibenarkan menggunakan open. Apa yang mau kita buka sementara yang disimpan pun belum ada ya. Itu untuk yang open, untuk membuka data. Nanti di mana kita simpan datanya, maka akan dicari oleh Mayop ya. Bisa disimpan di C, bisa disimpan di D. Itu untuk yang open. Kemudian yang create, itu adalah untuk create untuk membangun atau membuat perusahaan baru. Di situ disebutkan a new company file ya, untuk membuat company file yang baru bagi perusahaan. Artinya di sini untuk pertama kali kita mendaftarkan atau membuat identitas perusahaan, maka kita buat adalah create. Jadi nantinya untuk pertama kalinya, maka yang kita klik adalah icon yang kedua atau jendela yang kedua, itu create. Kita nanti akan menggunakan ini. Yang ketiga adalah explore. Explore ini untuk kita lihat ya. Bentar ya. Ya, explore itu adalah untuk masuk ke halaman utama ya. Jadi ini untuk halaman utama dari Mayop. Ini kita keluar dulu sebentar ya. Ini kita keluar dulu dari Mayop ya. Exit dulu. Baik, sebentar. Mana lagi tadi Mayopnya ya. Ini dia. Ya, baik. Tadi kalau explore itu adalah untuk cara semacam perkenalan Mayop ya, bagaimana cara menggunakannya itu di explore. Kalau what's new itu artinya adalah di versi 23 ini apa yang terbaru, nanti dijelaskan di what's new. Sementara kalau exit, kalau kita ingin keluar dari program Mayop, maka kita klik exit, yaitu pintu keluar. Baik, untuk menyingkat waktu, di sini Bapak akan memberikan materi secara tertulis juga, buku yang telah Bapak siapkan.
ya. Itu bagaimana cara persiapan dalam pengoperasian Mayop. Ini mungkin tidak bisa Bapak bacakan satu persatu, adik-adik mahasiswa bisa membacanya di rumah dengan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan yang Bapak jelaskan secara daring, ya. Baik, kita praktekkan sesuai dengan yang Bapak pertama sebutkan tadi. Untuk pertama kali kita klik create, ya. Silakan diklik, itu menggunakan klik biasa saja, nggak usah 2 kali, klik sekali saja. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kemudian di sini kita belum ada apa-apa, di sini hanya introduction, artinya memperkenalkan. Selamat datang di Mayop New Company File Assistant gitu. Dia akan memperkenalkan bahwasanya ini adalah program dari Mayop. Kemudian kita next kan saja. Kita ini ada cancel, ada back, ada next. Backnya ini nggak mungkin kembali, kita next kan saja. Pilih next, ya. Baik, di sini muncul halaman atau jendela enter your 12 digit Mayop product serial number. Jadi ini Bapak sebutkan dengan serial number. Jadi di sini disebutkan ada 12 digit. 12 digit serial number. Jadi apa ini Pak? Ini banyak orang yang tidak tahu bahwasanya kalau serial number yang 12 digit ini adalah apabila software itu asli, ya, asli artinya kalau asli itu kita membayar ke pihak yang menciptakan program Mayop ini, maka akan diberikan sama kita serial number. Tujuannya apa? Kalau misalnya kita memiliki serial number tersebut, maka kita bisa menyimpan data dengan jangka waktu yang lebih lama, ya, dibandingkan dengan kita tidak ada yang semacam ini, kita tidak punya serial numbernya. Jadi kita dikasih waktu hanya sebagai uji coba saja 40 hari. Ada yang 60 hari, ada yang 75 hari, ada yang 90 hari. Jadi ya tergantung dari masing-masing. Makanya ini kalau seandainya ini kita gunakan di perusahaan tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya hanya 90 hari, berarti 3 bulan. Tidak mungkin dong data yang kita input 3 bulan terus kita mau lanjutkan bulan keempat, tidak bisa. Karena terbatas dengan waktu. Artinya setelah misalnya waktu yang ditentukan oleh Mayop tersebut tadi, itu tidak bisa diubah lagi, hanya bisa kita lihat. Tidak bisa kita tambah, kita tidak bisa menghapus, kita tidak bisa merubah. Jadi itu dari fungsi dari serial number. Jadi untuk ini karena kita ini hanya untuk edukasi, hanya untuk pendidikan, maka serial number ini kita abaikan saja. Boleh diabaikan Pak? Boleh. Baik, setelah serial number ini untuk pindah ke bawah kita boleh menggunakan mouse atau boleh juga kita menggunakan tab yang ada di keyboard, ya. Kalau tab kita enter sekali dia akan pindah ke bawah. Kalau misalnya Anda terbiasa dengan mouse, maka dia akan, kita tinggal klikkan saja. Misalnya tadi di sini tinggal klikkan saja gini. Nah, biasanya kalau mahasiswa lebih gampang menggunakan mouse, ya. Baik, ini company name. Company name ini kita isi adalah nama perusahaan. Seperti yang materi Bapak sampaikan, ada nanti Bapak bagikan, ya. Seperti ini. Yang pertama itu kata identitas dan usaha pokok perusahaan. Jadi kita harus mengisi dulu identitas perusahaan. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya nama perusahaannya sebagai contoh di sini adalah PT Prima Elektronik. Jadi ini sudah tetap. Jadi tugas kita itu nanti akan tetap berkelanjutan, ya. Nama perusahaannya tetap Prima Elektronik, alamatnya semua bla bla bla. Itu sampai dengan akhir itu tidak akan berubah. Jadi Anda nggak usah sanksi. Apabila Anda sudah mengerjakan yang pertama, Anda tinggal melanjutkan. Tapi seandainya Anda nggak mengerjakan yang pertama, Anda lompat kedua, berarti Anda harus mundur ke belakang dulu mengerjakan yang pertama, baru bisa mengerjakan yang kedua. Tidak mungkin Anda bisa mengerjakan materi yang kedua karena yang pertama terikut, ya. Artinya dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik, tadi nama perusahaannya sini adalah PT Prima Elektronik. Kita buka kembali Mayopnya. Kita ketik
nama perusahaannya PT Prima Elektronik ya, PT Prima Elektronik. Yang namanya nama perusahaan kita harus capital, huruf besar semuanya, sehingga nanti ketika di print kan nanti itu lebih ada nilai estetiknya. Namanya huruf besar, kemudian nanti kita buat alamatnya alamat huruf kecil seperti biasa. Baik, itu untuk company name. Kemudian ada di sini business rec number. Nah, ini kita lihat materi kita di contoh. Nah, di sini biasanya di sini ada NPWP dan NPPKP. Nah, berarti kalau NPWP itu mungkin ada di mahasiswa sudah tahu bahwasanya NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak ya, atau misalnya nomor pokok perusahaan kena pajak itu NPPKP gitu. Jadi ini untuk nomor bisnisnya kita klik 063. Nah, ini Bapak copy saja, copy, kemudian Bapak buka lagi mayapnya, kemudian bisnis recnya ini tinggal Bapak klik, tinggal paste. Oke, kemudian selesai GST sales. Nah, ini kita kembali lagi ke apa, di sini ada disebutkan kode serial faktur yaitu dengan kode DKJ 071. Nah, ini Bapak tinggal copy lagi, kemudian copy, baru buka mayapnya, kemudian Bapak pastikan kembali. Nah, oke, itu bisnis rec sudah selesai, GST sudah selesai. Nah, nanti kalau tidak versi 23 dia mungkin hanya muncul GST atau bisnis rec saja, jadi Anda boleh mengambil salah satu karena dia tidak ada dua bisnis rec atau GST-nya tidak mungkin tampil dua. Nah, tapi ini tidak terlalu urgent kali dan boleh diabaikan. Tapi kalau misalnya ada soal ujian nanti itu harus dilengkapi karena ada juga nilainya kalau data kita dianggap lengkap ya. Baik, kemudian yang ke selanjutnya setelah selesai tadi GST baru kita pindahkan ke address seperti kita tahu ini adalah alamat dari mana, alamat dari perusahaan. Di mana alamat perusahaannya, kita lihat lagi alamatnya A Sudirman nomor 9 Jakarta ya, nomor 99 Jakarta. Kalau ini Bapak biar lebih menyingkat waktu, ini Bapak copy, tapi kalau misalnya ada di mahasiswa di rumah ya harus diketik ya, harus diketik secara manual. Ya, ini dia muncul. Kemudian selanjutnya kita tabulasi, kemudian muncul phone number, berarti nomor telepon. Nomor telepon dari sini adalah 021 ya, Bapak. Seperti yang ada ini, nanti akan Bapak bagikan juga materinya ini di Google Classroom. Kemudian sorry, dia hanya boleh satu ya, copy ya, copy, kemudian phone numbernya iya, kemudian dan seterusnya fax number. Kalau sini kita lihat ada nggak fax number ya, oh ada, ini fax numbernya, copy, kemudian kita pindahkan ke Mayop. Baik, kemudian di sini email address, di sini kita lihat ada nggak emailnya ya, oh ada. Nah, ini kita tinggal isi, sama kalau memang belum punya ya kita copy saja, copy, pindahkan ke Mayop, baru paste. Oke, required file ini kita abaikan saja, kita lompati. Setelah selesai baru kita next kan. Nah, barulah muncul tell us about your accounting years, itu adalah jendela selanjutnya. Nah, hati-hati di sini kita akan diberikan tampilan dan pemahaman
mengenai periode pencatatan akuntansi perusahaan tersebut, ya. Baik, di sini dia akan sebutkan current financial year, artinya ini perusahaan berdiri dan mau kita catat transaksinya tahun berapa, ya. Kita lihat contoh soal ini tahun berapa. Nah, kita lihat saja neraca saldonya saja, kita lihat. Dari neraca saldo kita bisa tahu ya. Baik, neraca saldonya disebutkan sini adalah 30 November 2015, berarti tahunnya tahun 2015, ya. Jadi kita harus bisa paham juga neraca saldo itu apa, neraca apa itu. Jangan pula tidak tahu arti dari saldo neraca dan saldo awal, ya. Kalau namanya neraca saldo itu adalah gambaran tentang aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Itu kalau neraca saldo. Kalau neraca hanya menggambarkan kondisi dari aktiva dan hutang dan modal tanpa ada pendapatan dan beban. Biasanya kalau neraca itu muncul di akhir, misalnya 31 Desember itu kita sebut sebagai neraca. Tetapi kalau neraca saldo itu dia lewat dari bulan 12, misalnya di bulan 2 atau di bulan 1. Jadi kalau neraca saldonya ada di bulan 1, berarti yang mau kita catat di bulan 2 transaksi berikutnya. Nah, baik, ini neraca saldonya 30 November 2015. Kita lihat di sini, berarti ini disebut 2021, maka kita klik saja 2015. Oke. Artinya ketika kita nanti mencatat transaksi di luar tahun 2015, dia tidak akan tersave. Kenapa? Karena kita sudah setting di awal. Nah, dia akan nolak secara otomatis. Kita silap misalnya, oh ini 2021, kita ketik aja muncul 2021. Dia tidak akan simpan. Mau dicatat, bisa dicatat, tetapi dia tidak simpan. Dia hanya menyimpan transaksi yang ada di tahun 2015, karena kita sendiri yang menentukan di sini, ya. Baik, itu untuk current financial year. Kemudian kita tab lagi, ya. Tab lagi di sini disebutkan last month of financial year. Arti dari last month adalah bulan terakhir dari tahun yang akan kita catat. Tahun yang kita catat jelas tadi 2015. Kemudian last month-nya, di sini dibuat last month yang terakhir, bukan yang pertama, ya, yang terakhir. Berarti yang terakhir itu dari setiap bulan dalam satu tahun itu adalah Desember itu. Soalnya di atas Desember tidak ada lagi. Baik, setelah Desember sudah otomatis Desember. Misalnya ini tadi November, kita rubah ke Desember. Baik, kemudian ada conversion month. Conversion month itu artinya bulan berapa kita mulai mencatat, ya. Atau neraca saldonya bulan berapa, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Di sini disebutkan bulan November, arti conversion month itu adalah di bulan November, maka kita pilih bulan November. Oke, setelah itu baru di bawahnya muncul number of accounting period. Berapa periode akuntansinya itu. Di sini ada pilihannya dua, satu 12, satu 13. Nah, ini boleh pilih yang mana, 12 boleh, 13 boleh. Artinya 13 itu adalah 13, ada bulan ke-13. Apa itu Pak bulan ke-13? Bulan ke-13 itu ketika ada satu bulan diberikan oleh Mayop. Kalau kita pilih misalnya 13, bahwasanya kita bisa melakukan yang namanya adjustment, penyesuaian. Bisa kita buat misalnya correction jurnal koreksi. Ada satu bulan khusus diberikan kepada kita kalau kita pilih 13. Tetapi kalau kita pilih 12, dia tidak ada memberikan satu lembar kerja ke kita untuk membuat suatu adjustment atau
correction. Makanya pilih yang mana Pak? Kalau Bapak secara pribadi Bapak akan pilih tier 10 karena dia memberikan keleluasaan kepada kita atau kesempatan yang lebih banyak dibandingkan dengan 12. Oke, kita pastikan dulu current financialnya 2015, last month terakhirnya bulan 12, dimulai dengan November, periodenya 13. Oke, kemudian kita next. Ini dia akan mengkonfirmasi, please confirm your accounting information. Ya, dia akan bertanya, ini konfirmasi, silakan lihat kembali. Dia akan bilang sini bahwasanya financial year itu adalah Desember 31 Desember 2015. Kan persemuanya disebut sini adalah November 2015. Jadi kalau ini sudah benar sesuai dengan yang kita lihat di soal, maka kita pilih next ya. Oke, di sini muncul build your account list. Artinya kita akan membangun account list, daftar account. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by my accounting. Artinya di sini bahwasanya saya lebih tertarik untuk memulai membuat accounting itu dari yang disiapkan oleh Mayop. Jadi kita tidak perlu, kita ya udah apa yang disiapkan Mayop kita setuju saja gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua katanya I would like to import a list account provided by accountant after I'm done checking my company file. Artinya kita akan import, kita akan adopsi akun-akun yang ada dari accounting. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi kita yang disediakan oleh Mayop, yang kedua tadi berdasarkan diimport dari akuntan. Yang ketiga adalah I would like to build my own account. Jadi di sini katanya sini saya lebih suka atau tertarik membangun akun-akun ya kemauan saya gitu, punya saya sendiri gitu ya, tanpa harus dari Mayop, tanpa harus dari akuntan gitu. Jadi supaya kita bisa berkreasi, berimprovisasi, pemula kita siapkan saja yang ketiga. Yang ketiga ya, I would like to build my own account list ya. Baik, kita setelah pilih kita yang ketiga, baru kita pilih next lagi. Next, oke. Di sini dia akan konfirmasi bahwasanya kita telah berhasil membuat company file. Ini katanya mau disimpan di mana? Ini bagi adik-adik mahasiswa yang pemula, kalau misalnya takut datanya hilang, ya silakan aja dipoto. Di sini disebutkan kita contoh punya Bapak ini disimpan di C di folder accounting 23 dengan nama file PT Prima Elektronik. Saya tidak mau di C, saya biasanya di D. Takut misalnya programnya kena virus atau ada kendala lain, jadi tidak terganggu. Boleh di C. Di C ini contoh. Tadi kan di drive C, Bapak buat aja di drive D. Oke. Kemudian Bapak buat folder baru. Contohnya di sini foldernya adalah komputer akuntansi 2021 ya. Kemudian Bapak enter, kemudian Bapak nama filenya ya, nama filenya PT Prima Elektronik, terus Bapak open, terus ini kan save. Belum, tadi masih open, ini save, baru disimpan. Nanti akan konfirmasi lagi, tadi kan di drive C, sekarang sudah di drive D. Kemudian setelah kita tahu tadi disimpan di mana, baru kita next kan. Next. Oke. Dia akan muncul setup asisten. Pertama dia bilang congratulations, artinya dia memberikan selamat kepada kita, berhasil gitu.
Terus dia bertanya lagi, ini ada dua, setup assistant atau command center. Kalau setup assistant katanya sini, kalau Anda mengklik setup assistant, if you would you like to continue further customizing your accounting company file. Artinya katanya ya udah, kalau setup assistant ini Anda harus buat accounting dulu, nama-nama akunnya dulu. Tapi kalau command center kita klik, kita lompat ya. Command center, if you want to jump right in and begin entering transaction, artinya boleh kita lompat sebelum kita memulai transaksi. Kita pilih command center, maka dia akan muncul ke halaman utama. Jadi inilah halaman utama dari Mayop ya. Jadi setelah kita lalui tadi bahwasanya nama perusahaan telah tercipta, profil perusahaan pun sudah ada, itu ditandai dengan PT Prima Elektronik. Jadi di sini kita akan lihat mengenai report ya. Kita lihat dulu sebentar mengenai account, company data ID, company file ya. Di sini akan disebutkan nama filenya, rilis versinya berapa, lokasinya, last backup. Ini semua ada di company file ya. Kemudian kita akan lihat lagi. Bapak rasa sampai di sini saja dulu untuk untuk membuat data profil perusahaan. Adik-adik mahasiswa akan Bapak tugaskan membuat seperti yang Bapak praktekkan tadi. Jadi nanti untuk selanjutnya minggu depan kita akan membuat nama akun, merubah nama akun, kemudian menghapus akun-akun, kemudian menambah akun ya. Jadi untuk tugas-tugas dari mahasiswa minggu depan harus menyiapkan profil perusahaan ya. Profil perusahaan, kemudian nanti akan dikirim ke email Bapak, nanti akan Bapak bagikan di Google Classroom ya. Baik, Bapak rasa materi kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kedua. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk pertemuan ketiga dengan materi membuat akun dan menambah dan merubah ya. Demikian saja materi kita hari ini. Dengan ucapan hamdalah kita tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.